Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ade Setia selaku pengampu mata kuliah uji perangkat lunak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arifin Nur Muhammad Haris dengan NIM akhir 30059. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil proyek pengujian perangkat lunak kami, yakni pengujian perangkat lunak pada aplikasi website Cafe Pos. Oke, di sini saya dari kelompok 2 dengan anggota kelompok ada Arifin Muhammad Haris atau saya sendiri, kemudian ada Arsyad Quran Saputro, kemudian ada Arifatul Maya Kholida, dan juga ada Asyifa Syafrinda Munir. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait deskripsi produknya terlebih dahulu. Di sini sudah tercantum juga pada rencana pengujian. Oke, untuk ringkasan produknya ini, Cafe POS V1 adalah sebuah perangkat lunak point of sale atau POS berbasis web yang dirancang untuk membantu mengelola operasional kafe skala kecil hingga menengah. Fungsi utamanya adalah untuk memfasilitasi transaksi penjualan, mengelola produk dan stok, serta menyediakan laporan penjualan sederhana. Sistem ini memiliki dua peran penggunaan utama, yakni admin yang memiliki kontrol penuh atas manajemen produk, stok, dan akun kasir, serta kasir yang bertugas untuk melayani dan mencatat hasil transaksi penjualan pelanggan. Tujuan utama dari perangkat lunak ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pencatatan data di transaksi di kafe. Kemudian ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang kami lakukan. Untuk yang kebutuhan fungsional, ada beberapa yang kami lakukan, yakni sistem memungkinkan admin dan kasir melakukan autentikasi login, kemudian sistem memungkinkan admin menambahkan akun kasir dengan username dan password, kemudian sistem memungkinkan admin mengedit akun kasir untuk memperbarui informasi kasir yang ada, kemudian sistem memungkinkan admin menghapus akun kasir, kemudian sistem memungkinkan admin menambahkan produk baru dengan nama, harga, dan stok, kemudian sistem memungkinkan kasir melihat daftar produk yang tersedia untuk dijual, kemudian sistem memungkinkan kasir untuk menambahkan produk ke keranjang belanja untuk memproses pesanan pelanggan, kemudian sistem memungkinkan kasir untuk melakukan check out untuk melaksanakan transaksi, kemudian sistem memungkinkan stok terupdate otomatis setelah transaksi check out, dan yang terakhir, sistem memungkinkan admin dapat melihat laporan transaksi yang sudah dilakukan oleh kasir. Untuk yang kebutuhan non-fungsional, ada beberapa juga yang kami lakukan, yakni sistem harus mencegah akses ke halaman admin dan kasir oleh pengguna yang tidak terautentikasi. Kemudian sistem harus mampu merespons setiap aktivitas pengguna dalam waktu kurang dari 2 detik pada kondisi normal. Dan yang terakhir, sistem harus memiliki tampilan yang mudah digunakan, konsisten, dan sesuai dengan desain yang diharapkan. Untuk ruang lingkup pengujiannya, eh, mungkin saya akan jelaskan langsung ke fitur yang diuji. Untuk fitur yang diuji ini ada modul autentikasi, modul manajemen akun, modul manajemen produk, modul transaksi penjualan, modul manajemen stok, modul pelaporan, dan juga pengujian non-fungsional. Untuk fitur yang tidak diuji, ini ada fitur logout yang karena tidak tersedia di user story. Sebenarnya ini akan kami uji juga karena di beberapa case, khususnya yang integrasi sama sistem itu alurnya panjang, jadi perlu logout untuk pindah ke user lain. Kemudian ada pengujian stres dan beban. Jadi ini mungkin kayak sejenis tes yang dibanjiri banyak request ke server. Ini tidak kami lakukan seperti DDoS seperti itu, karena membutuhkan tools yang lebih kompleks. Kemudian ada integrasi dengan pihak ketiga, misalkan seperti untuk ngeprint menggunakan printer fisik, itu juga kami tidak lakukan. Kemudian ada prosedur prosedur backup dan restore database, itu juga tidak kami lakukan. Dan terakhir ada kompatibilitas browser versi lama, itu juga tidak kami lakukan. Untuk tim pengujinya, yakni semuanya dari kelompok kami. Untuk saya sendiri, Arifin, saya menguji untuk model autentikasi. Kemudian ada Maya untuk yang menguji modul manajemen akun. Kemudian ada Asyad yang menguji modul transaksi penjualan dan pelaporan. Dan yang terakhir ada Shiva yang menguji modul manajemen produk, manajemen stok, dan transaksi penjualan. Kemudian ada jenis pengujian, ini sebenarnya sudah disinggung juga sebelumnya. Ada pengujian fungsional, jadi ini memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pada SKPL. Kemudian ada pengujian antarmuka pengguna atau UI testing. Ini memverifikasi bahwa tampilan aplikasi itu mudah digunakan, konsisten, dan sesuai dengan desain yang diharapkan. Kemudian ada pengujian performa atau performance testing. Ini menguji kecepatan respon sistem untuk memastikan memenuhi SKPL-nya, yakni responnya kurang dari 2 detik. Dan yang terakhir ada pengujian keamanan atau security testing.
yakni memastikan sistem aman dari akses yang tidak valid sesuai dengan SKPL-nya juga. Oke, di sini ada tiga level pengujian yang kami lakukan. Di sini kami sudah merencanakan juga pada rencana pengujian ini ada pengujian unit, integrasi, dan sistem. Untuk pengujian yang saya kerjakan pribadi, ini yang akan saya jelaskan ada ini, yakni salah satu dari pengujian integrasi. Ini memiliki kode DUPL, INT, atau integrasi 001, yakni admin membuat akun kasir baru, kemudian akun tersebut digunakan untuk login. Ini merupakan salah satu fitur yang penting juga karena ini untuk menguji overall gimana sih kita bisa bikin kasir baru dan langsung digunakan. Untuk modul yang terintegrasi itu ada modul manajemen akun dan autentikasi. Kemudian ada prosedur pengujiannya itu yakni yang pertama admin login. Oh ya, sebelumnya kami mengerjakan pengujian ini secara black box. Jadi alur pengujiannya seperti berikut. Yang pertama ada admin login, yang kedua ada admin masuk ke menu data kasir dan menambah kasir dengan username di sini kasir 2 dan passwordnya 23456. Ini yang user yang belum ada. Kemudian yang ketiga ada admin logout. Kemudian yang keempat ada atau yang terakhir ada admin usernya yang udah buat tadi kasir 2 itu mencoba login dengan username kasir 2 dan passwordnya 23456. Hasil yang diharapkan itu tentu kasir yang bernama kasir 2 tadi berhasil login dan masuk ke beranda kasir. Kemudian waktu pelaksanaannya saya kerjakan pada tanggal 21 kemarin dan tanggung jawabnya saya sendiri. Untuk yang rencana pengujiannya kurang lebih sebagai berikut. Seperti tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk kebutuhan lingkungan pengujiannya, di sini kami menggunakan laptop dengan spesifikasi minimal Intel Core i3 atau prosesor lain yang setara, RAM-nya 4 GB dan minimal 10 GB penyimpanan kosong. Untuk detailnya ini OS-nya kita pakai Windows 10 atau 11, web browsernya kita pakai Google Chrome atau Microsoft Edge, kemudian web servernya kita pakai Apex atau Nginx, database-nya pakai SQLite, kemudian tools pendukungnya itu ada manajemen tugasnya kita pakai Trello yang sudah Bapak jelaskan juga, dan dokumen pengujiannya kita pakai Google Docs. Untuk garis waktu atau timeline pengujiannya, di sini ada perencanaan pengujian dan desain skenario ujinya itu kita kerjakan pada tanggal 17 Juni 2025, satu hari oleh seluruh tim. Kemudian penyiapan lingkungan ujinya itu 17 Juni juga, satu hari oleh seluruh tim. Eksekusi pengujian unit itu 17 sampai 21 Juni 2025, itu sekitar kurang lebih 5 hari, dilakukan oleh seluruh tim juga. Kemudian ada eksekusi pengujian integrasi 21 Juni juga, satu hari oleh seluruh tim. Kemudian ada eksekusi pengujian sistem, itu 21 Juni juga, satu hari oleh seluruh tim juga. Yang terakhir ada analisis hasil dan pembuatan laporan akhir. Ini kami lakukan juga 21 Juni, satu hari oleh seluruh tim juga. Dengan total estimasi waktunya itu 5 hari kerja. Kurang lebih untuk rencana pengujiannya sebagai berikut. Selanjutnya saya lanjut ke bagian laporan pengujian. Oke, jadi singkatnya mungkin saya ulang lagi. Pengujiannya ini telah kami lakukan untuk aplikasi Cafe Pos yang dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Pengujian ini dilakukan untuk tujuan untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan sesuai dengan requirement-nya dan tetap terjaga keamanan, keandalan, dan kemudahan bagi pengguna. Pengujian ini dilakukan mulai dari tanggal 17 Juni 2025 hingga 21 Juni 2025 dengan total durasi pengujian selama 5 hari. Pengujian ini tentunya dilakukan oleh seluruh tim kami. Oke. Dan untuk tahap-tahapnya juga didokumentasikan pada trial workspace yang bisa diakses pada link berikut. Mungkin tampilan secara keseluruhan seperti ini. Oke, mungkin saya akan langsung saja menjelaskan ke bagian yang saya lakukan tadi, yang saya lakukan dan ini sudah saya jelaskan juga detail pengujiannya. Mungkin akan saya demokan secara langsung saja.
Pertama, kita masuk ke halaman login, kemudian kita login sebagai admin, username admin, dan passwordnya 123456. Oke, setelah login, kita masuk ke data kasir. Nah, di sini misalnya kita membuat user kasir baru, yakni kasir 2, dengan password 23456. Simpan. Oke, sudah berhasil. Kasir 2 sudah masuk ke daftar kasir. Kemudian kita kembali dan log out. Di sini kita akan login menggunakan user yang telah dibuat, yakni kasir 2. Dan password tadi 23456. Oke, dapat lihat bahwa eh, hasilnya sesuai ekspektasi, di mana kasir 2 bisa berhasil login dan masuk ke dashboard kasir, yang artinya user baru yang telah dibuat oleh admin itu berhasil dan dapat langsung digunakan untuk menjadi kasir. Sehingga hasil pengujian tersebut diterima. Oke, selanjutnya akan saya lanjut ke bagian rekomendasi. Jadi berdasarkan hasil pengujian rekomendasi yang kami lakukan, ada beberapa rekomendasi, yakni ada implementasi validasi di sisi klien, yakni client-side validation. Nah, ini itu untuk mengatasi salah satu bug, yakni tadi itu ada salah satu bug, yakni untuk ketika kita masukin username kosong dan password kosong. Jadi itu tetap nge-request ke server, padahal seharusnya itu nggak perlu, karena harusnya sudah ditangani di sisi klien, jadi harusnya sudah ada di penanganannya sebelum ditembak ke server. Kemudian ada peningkatan pesan kesalahan, yakni error message buat UX atau user experience-nya. Nah, meskipun pesan login gagal itu generik itu baik buat keamanan, mungkin dapat dipertimbangkan untuk menggunakan pesan yang sedikit lebih deskriptif, namun tetap aman, seperti kombinasi email dan password salah, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada pada fitur tambah produk di menu data produk yang diakses oleh admin, terdapat bug juga, yakni ketika ditambahkan nama produk, harga, dan stok diisi dengan nilai kosong, produk tetap dapat ditambahkan, di mana hal ini membuat produk yang tidak ada terdokumentasi dengan baik karena tidak diketahui nama produk, harga, dan stoknya. Kemudian ketika harga diisikan dengan nilai minus juga dapat diisikan, di mana hal ini dapat membuat kafenya atau tokonya sendiri itu mengalami kerugian karena total harga bukan menjadi bertambah tapi malah berkurang. Dan terakhir ada bug juga ketika menambahkan nama produk yang sudah ada di produk masih dapat diisikan. Hal ini membuat data yang disimpan tidak konsisten, di mana jadi double data produknya. Jadi pencatatannya menjadi kurang baik karena harganya juga bisa berbeda, padahal produknya itu sama. Jadi berdasarkan bug yang ditemukan tadi, yang pada produk tadi, maka rekomendasinya pada fitur tambah produk, pengisian nama produk, harga, dan stok diwajibkan tidak dapat kosong. Lalu harga dan stok diatur pada paling kecil sampai 0 saja. Kemudian ditambahkan pencegahan untuk menambahkan nama produk yang sama, serta huruf kecil dan huruf besar dianggap sama, karena kemungkinan akan menambahkan nama produk dan huruf yang sama, namun beda huruf besar dan kecilnya saja. Kemudian ada pelajaran yang bisa dipetik dari keseluruhan proyek pengujian perangkat lunak kami pada aplikasi website Cafe Pos ini, yakni bahwa pada setiap fitur dapat ditingkatkan pada aspek-aspek seperti validasinya yang tepat agar datanya itu dapat disimpan lebih konsisten, aman, dan pencatatan menjadi lebih akurat. Hal ini dapat ditingkatkan untuk memvalidasi login agar menjadi dan validasinya saat menambah produk, serta juga dapat ditingkatkan untuk bagian tampilan pesan kesalahannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi dari hasil pengujian perangkat lunak kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.